Jamaah sekalian rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu sudah kita kaji tentang wa'lam anna fil khalwati fawaidu katsirah. Jadi dalam khalwat itu ada beberapa faidah, antara lain lil hifdzi minar riya wa ghairiha minal amradil qulub. Jadi menghindarkan dari penyakit-penyakit hati seperti riya, sum'ah, ujub dan sebagainya. Lalu yang kedua, hifdzul basar minal afatil mahdzurat ya. Jadi menjaga penglihatan dari hal-hal yang negatif, karena dari pandangan mata bisa menimbulkan kemaksiatan baik dari perbuatan, ucapan maupun perasaan ya, itu dari penglihatan. Dan yang ketiga, as-salamah min afatil lisan, menyelamatkan dari keburukan-keburukan ucapan. Terus terutama ibu-ibu yang biasanya suka diajak gosip sama tetangganya, lebih baik jenengan bilang, ngapunten saya tak perai mawon. Nah, terus di kamar uzlah kholwat, nggih, wis insyaallah enggak jadi ngrasani. Ya, itu. Yang keempat, as-salamah min suhbatil asyrar. Ya, diselamatkan oleh Allah dari relasi-relasi yang buruk, dari pertemanan-pertemanan dengan orang-orang yang tidak baik. Kemudian yang kelima adalah yajtami'u wa yaqwi hamma fi dzatillah. Jadi mengumpulkan energi-energi positif untuk bisa berjumpa dengan Allah. Ya, himmah kita untuk benar-benar ketemu dengan Allah. Jadi orang kepingin ketemu dengan Allah itu sebetulnya sangat mudah. Dengan syarat tidak boleh kula jenengan punya keyakinan terhadap Allah itu al-mujassimah. Ya, tidak kita jisimkan Allah. Allah itu maha besar, kira-kira besarnya seberapa gitu. Tidak bisa seperti itu. Tapi kita meyakini kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala itu adalah kemahabesaran yang tidak bisa diukur dengan apapun, tanpa batas. Segalanya bagi konsep ketuhanan itu adalah tanpa batas. Itu jamaah sekalian. Berbeda dengan asumsi-asumsi di dalam konsep ketuhanan yang lain. Ya. Terhadap agama-agama yang lain, keyakinan-keyakinan yang lain, biasanya hanya sekedar digodak-gadok kemawon. Ya, termasuk agama Dharma Gandul ngoten nggih. Itu kan ada Gusti bagus sing ati, ngoten-ngoten niku. Itu hanya diotak-atik kemawon. Itu. Termasuk pacul, papat aja sampai ucul lah itu hanya kula jenengan harus berusaha bagaimana agar hal-hal yang terkait dengan kejawen itu bisa kita islamisasikan. Itu seperti itu. Sehingga nek enten hitung-hitungan Jawa barang itu ampun diyakini. Itu hanya sekedar nguri-uri budaya Jawa. Rebo, Paing, Kliwon, Legi, Wage dan sebagainya itu hanya adat budaya Jawa yang tujuannya adalah ngurip-ngurip leluhur istilahnya. Itu aja. Tapi kalau melebihkan dari itu, istilahnya ada satu sugesti tersendiri, yaitu yang merusak keimanan kula panjenengan. Maka itu bisa dihindarkan dengan satu keyakinan kita untuk himmah kita li ma'rifatillah. Maka ketika Rasulullah menerima seorang tamu yang notabene adalah malaikat Jibril yang menyerupai seorang manusia, itu sampai ditanyakan, ya Rasulullah, mal ihsan. Jadi setelah tanya mal iman, mal Islam, lalu mal ihsan. Kalau mal iman, al iman antuk minabillah ya, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadarihi syarri wa khairihi. Itu iman itu ya beriman kepada Allah, hari akhir dan sebagainya itu. Kemudian ditanya wa mal Islam. Islam adalah antasyhada alla ilaha illallah dan seterusnya, rukun Islam 5 itu. Nah, baru kemudian ditanya mal ihsan. Lah ihsan itu Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, itu ada 2 dimensi. Dimensi yang pertama, makna al-ihsan adalah seperti yang disampaikan Rasulullah di hadapan Jibril itu. Ya, anta'budallah ka'annaka tarahu. Ya, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu, nggih, anta'budallah. Kalau kula jenengan sudah berhasil di dalam mengumpulkan energi amaliyah kula jenengan, baik yang ibadah mahdhah maupun ibadah muamalah, kemudian kita rangkum dalam bingkai kula jenengan benar-benar seakan menyaksikan Allah.
Bagaimana panjenengan memberikan bantuan kepada orang lain seakan-akan panjenengan ini tangan saya mengulurkan bantuan kepada orang lain ini adalah tangan Allah. Ucapan saya menyampaikan kebenaran kebaikan kepada orang lain adalah ucapan Allah. Bisa enggak seperti itu? Oke. Lah konsep itulah yang dipakai oleh Imam Al-Hallaj, Wihdatul Wujud. Sampai segitunya, Pak. Dan setiap langkah itu selalu didasari dengan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wes to nek kula jenengan berpedoman itu, apa daya yang kita punya? Apa kekuatan yang kita ada? Wong semuanya dari Allah. Nggih. Ngecap sak ngecap ngeten iki lho. Apalagi maka dari itu orang yang bertakwa itu Bapak Ibu ya, ucapannya hakikatnya adalah ucapan Allah, pikirannya adalah pikiran Allah, langkahnya adalah langkah-langkah Allah. Maka tangannya pun tangan-tangan Allah. Itulah yang dimaksud dengan mentransformasi nilai-nilai Asmaul Husna di dalam kehidupan, Pak. Nah, kira-kira kula jenengan saged apa mboten? Antak budallah ka annaka tarahu ini. Ya aja meneh kok trimo muamalah wong salat ngono kadang-kadang ya minal nglamuni wal nglambiari ya. Ya. Harusnya nek Allahu Akbar niku kan sudah tidak ada lagi yang maha besar, Pak, kecuali Allah. Gitu? Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang maha pengasih, penyayang kecuali Allah. Tidak ada yang maha menyelamatkan selain Allah, tidak ada yang maha menyembuhkan selain Allah. Sehingga ketika kita berusaha juga berusaha, tapi jangan terlalu berkhawatir teman-teman. Ini sudah nggak ada pembatas ya Pak ya, nggak ada jarak-jarak ya, nggak ada. Yang ada tetap jarak ya dikatain doli itu, yang tetap ada jarak itu. Kadang-kadang dijak rapet niku enten sing wedi kok Pak. Ada sing wedi, ojo rapet lho, wong rapet sawu sufufakum. Minta mami sholat kok. Lah nek apalagi sekarang sudah inilah nggih. Kita sudah berusaha. Oh, jenengan direwangi bapak-bapak nggawe cadar-cadar ngono gitu. Nah, itu kan salah satu bagian usaha. Itu sehingga jamaah sekalian di dalam ihsan ini wis sing penting kula jenengan ketika ibadah ini ibadah apa saja baik yang terkait dengan ritual maupun sosiokultural selalu digantungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang kemudian terbersih dalam pikiran kita kecuali hanya diri kita milik Allah, diri kita diciptakan Allah, diri kita diberlakukan Allah, diri kita diucapkan Allah. Yang pada akhirnya semua yang ada di dalam diri kita adalah zatullah. Atas zat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Niki nek cara wong Jawa kan manunggaling kawula Gusti yang sudah sering saya sampaikan. Itu al-ihsan, antak budallah ka annaka tarahu. Dan itu hanya bisa terlatih, terproses ketika seorang mukmin itu bersama-sama selalu melakukan uzlah khalwat. Gitu, Pak. Makanya di sini disampaikan nggih, di dalam nanti saya sampaikan ini bahwa al-marwi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala akhwafu ma akhafu ala ummati dhaful yaqin wa dhaful amal. Jadi sesuatu yang paling dikhawatirkan, yang paling ditakutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika umat saya ini wis keyakinane lemah, amalan-amalannya males. Nggih. Imannya lokro, amal ibadahnya ya loyo. Ya, ini. Maka di dalam siaran yang kemarin saya menggantikan Ustadz Junaidi Sahal di Suara Muslim itu saya sampaikan dalam mentransformasi nilai-nilai positif atau motivasi dari Al-Qur'an surah Al-Imran 139 itu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa tapi in kuntum mu'minin kan ngoten. Jadi kita tidak boleh merasa lemah, merasa loyo, merasa males, merasa sedih, berduka yang berlebihan. Ya, wa antumul a'laun, wong kita ini tertinggi kok. Kita ini tertinggi dengan syarat in kuntum mukminin. Nah, ini Bapak Ibu yang saya muliakan, maka al-ihsan itu adalah ketika kula jenengan memiliki himmah, memiliki ghirah, bagaimana kula jenengan bisa menghadirkan Allah di dalam diri kula panjenengan. Nah, menghadirkan Allah itu dalam satu sisi kula jenengan menyaksikan Allah, nggih, Allah. Nah, di sisi yang lain, nah ini nih, dimensi
Al-ihsan dalam konteks yang lain adalah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lho nek anjene menyaksikan Allah ndak mampu ya apa tangane kula jenengan wong kaya ngene ya. Melek mata ya dosa, nggih. Tiap hari ngomongin kejelekane wong tok ae. Nah, itu kadang-kadang kotore ati kula jenengan itu dari zahirnya ini. Makanya Syafi'i mengatakan adz-dzahiru yadullu 'alal batin. Perbuatan-perbuatan zahir, perilaku-perilaku fisik, ya, itu tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi amalia-amalia batiniah. Itu yang kemudian hati kula jenengan tidak bisa jernih di dalam memandang Allah, di dalam menyaksikan Allah. Lah kalau memang itu tidak bisa, alternatif berikutnya adalah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka yakinlah apa yang kula jenengan amalkan itu disaksikan Allah. Ngaten mawon. Lah kalau sudah semuanya merasa disaksikan Allah, berarti semua berjalan atas kudrah iradah Allah. Itulah yang sudah panjenengan laksanakan seperti saat ini Bapak Ibu. Nek cara kula lho nggih, secara logika, wong omahku lho dukuh Kupang. Gitu. Bakda subuh nembe dihubungi, kula nggih nembe eling. Wong anjene kula niku lali, kadang karo bojo dhewe ya lali ya. Lho, niki ngapunten Bapak Ibu, cara logika kok gelemen lho ngenteni. Lho niki nek gak hidayah iman yang diberikan Allah kepada panjenengan. Inilah kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Nek wis wayahe nakdirke dateng Allah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita untuk bisa berjumpa, insyaallah tidak ada yang bisa menghalanginya. Jamaah rahimakumullah, ini ihsan fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka amalan panjenengan yang seperti ini ya, menghadirkan hati bersama-sama niat ngaji. Lho niki termasuk panjenengan benar-benar merasa disaksikan Allah. Sekecil apapun, sepatah kata pun yang kula jenengan ucapkan pasti. Wallahu alimun khabir. Allah yang maha mengetahui, maha memberitakan, maha menyaksikan. Nah, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, itulah buahnya uzlah itu yang kemudian akan memperkuat kuwatul yakin, memperkuat keyakinan. Kalau sudah memperkuat keyakinan, maka akan mendapatkan satu kesempatan untuk proses menuju taqarrub ilallah wa ma'rifatuh. Ya, ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, sebetulnya di dalam konsep hidup yang ingin menjadikan hidup yang paripurna, hidup yang jiwa, raga, akal, pikiran, nafsu dan jiwanya ini sempurna, Bapak Ibu, itu ternyata ada 4 hal yang harus kita lakukan. Ada istilahnya di sini adalah di dalam menyebutkan, nggih, Masya Allah, itu wa kana Isa bin Maryam, ya, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada beliau dan ibunya. Tuba liman kana qaluhu dzikron wa sumtuhu fikron wa nadhuru ibratan. Ya. Jadi rukun di dalam kehidupan kula jenengan, dasar-dasar azazi di dalam kehidupan kula jenengan. Kalau kepengen kehidupannya ini adalah kehidupan yang diberikan kesempurnaan, terutama dalam kesempurnaan iman, pertama yang kula jenengan satu lakukan adalah al-khalwah. Nah, yang sudah kita bahas panjang-panjang. Yang kedua, arkanul arba'ah adalah napa? Di sini disebutkan as-sumtu. Napa as-sumtu? As-sumtu niku cara bahasane kula jenengan mingkem. As-sumtu, lah di bahasane halus meneng. Padahal nek meneng niku mboten namung ucapan tok, tapi nek ucapan hubungannya dengan sumtun itu adalah mingkem. Nggih, mingkem. Makanya cara wong manuk ana ngarani lisan jenenge cangkem, narasi kencang gawe iso mingkem lho. Iku sumtun, Pak. As-sumtu niki pertama. Mboten mengatakan segala sesuatu kecuali yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat lebih baik dia. Tarkuhu ma la ya'nihi. Niki min husni islamil mar'i. Jadi salah seorang yang dikatakan Islamnya sempurna adalah 4 pilar ini Bapak Ibu. Yang pertama as-sumtu. Nggih, meneng. Sing nomor kalih di sini disebutkan adalah alju, nggih. Napa alju? Lapar. Tegese lapar niku sering-sering berpuasa. Senin, Kamis, nggih, puasa putih, hari putih itu 13, 14, 15 atau puasa-puasa hari-hari tertentu,
Misalnya Asyura, Tasu'a, Arafah, ya. Ya seperti itu. Di samping juga puasa-puasa yang lain. Ya. Sing nomor 3 was-sahru. Ya. Sahru itu karipan, Pak. Tidak banyak tidur. Karena kasratun naum, ya, dhaful akli. Orang yang banyak tidur itu melemahkan akal. Susah untuk bisa mencerna bagaimana tafakkur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah maka kula jenengan diwajibkan, dianjurkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Wa minal laili, Pak, bukan wa minan nahar. Apa tidak boleh kula jenengan ibadah? Apa enggak boleh kula jenengan berdoa? Apa tidak boleh kula jenengan taqarrub ila Allah di siang hari? Boleh. Kapan aja boleh, tapi kenapa secara spesifik Allah sebutkan wa minal laili? Ya, inilah maksudnya as-sahru. Kula jenengan dikengken karipan, aja akeh-akeh turu. Tilem seperlunya, nggih jam 9 sare, mangke jam 12 bangun. Bangun ora morong nang warkop, malah karambol. Bangun, ambil air wudu, thaharah, kemudian fatahajjat bi nafilatalak. Itulah yang dijamin Allah, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Lho nggih. Jadi Allah akan membuka makom, Pak. Bukan sekedar akan diberikan kekayaan, diberikan kejayaan, pangkat boten. Di situ maqaman mahmuda, sebuah makom, sebuah tempat. Makom itu tempat untuk berdiri, Pak. Ditegakkan Allah Subhanahu wa taala. Dicurahkan Allah rahmatnya. Diberikan satu kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini mahmuda. Sing napa? Yang mulia, Pak. Sehingga jadi apapun hidup kalian jenengan mulia. Ya. Jadi jangan apa dikira Pak artis niku mulia, mboten. Oh nyatane ngantos sakniki jenenge Nadine sama Raffi Ahmad yo bermasalah terus kok. Ya. Ayu Ting Ting sampai saiki yo pro kontra kados ngoten. Anake sapa sing bapak angkate dan sebagainya. Itu artis lho padahal. Apa meneh potongane kula jenengan. Lah makanya yang kita minta kepada Allah adalah maqamam mahmuda di hadapan Allah. Tidak perlu kalau jenengan menyibukkan diri untuk bagaimana dinilai orang supaya baik, supaya hebat. Tidak perlu. Biarlah Allah yang akan menilai kula jenengan dengan kula jenengan siji khalwat, loro sering berpuasa, sing nomor 3 as-sahru. Sing nomor sekawan as-sumtu itu tadi. 4 pilar itu Bapak Ibu. 4 pilar ini yang kita kerjakan insyaallah kula jenengan akan menemukan yang namanya derajat al-ihsan itu tadi. Baik al-ihsan dalam konteks antarahullah ya kan, untuk menyaksikan Allah atau Allah yang menyaksikan kita. Ya, wis to merasa yakin kula jenengan diawasi sama Allah itu sudah luar biasa. Ya. Dalam satu kitab ya Ihya itu disebutkan Bapak Ibu dalam mentafsirkan satu napa niku fase-fase tingkatan-tingkatan orang yang bertakwa itu di sana disebutkan al-muraqabah. Nggih. Indikasi orang yang bertakwa benar-benar bertakwa datang Allah itu adalah al-muraqabah. Rumangsa benar-benar diawasi kali Gusti Allah. Ternyata inilah maknanya al-ihsan itu, Pak. Nggih, al-ihsan. Itu makna dimensi yang pertama al-ihsan. Kemudian makna dimensi yang kedua dari al-ihsan adalah di dalam surah Al-Imran ayat 133, 134, nggih, di sana disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Nggih. Ini sebenarnya sudah suruh ya. Ya, sudah 2 menit lagi. Tinggi syarat istiqomah ini. Nggih. Jadi Allah itu menyukai muhsinin, nggih. Ini kalau dalam tafsir maudhu'i, tafsir tematik ya Bapak Ibu nggih. Nah, itu diambil dari belakang dulu. Jadi hebatnya Al-Qur'an itu Bapak Ibu, ditafsirkan dari depan, ditafsirkan dari tengah maupun dari belakang, itu pasti matuk, Pak. Saniki kula coba. Ayat itu sebetulnya dari awal adalah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Agi-agi sira kabeh menuju ampunan dan surga Allah, ardhuhas samawati wal ardu.
yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, ditujukan untuk orang-orang bertakwa. Nah, bertakwa yang bagaimana? Yaitu alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa di situ yang akan berhak menempati surga Allah seluas langit dan bumi itu adalah orang yang berinfak di jalan Allah dalam keadaan apa saja. Wal kadhiminal ghaidha, tidak mudah emosional dalam menghadapi segala sesuatu. Wal 'afina 'anil nas, mudah minta maaf dan mudah memaafkan orang lain. Nah, semuanya itu adalah yang disebut innallaha yuhibbul muhsinin, yaitu perbuatan ihsan yang dicintai Allah. Loh. Tapi nek dibalik dari belakang, nggih, kula jenengan harus menjadi orang yang berbuat muhsin. Kula jenengan harus berbuat ihsan. Kula jenengan harus berbuat baik, nggih, berbuat baik. Siapa orang yang berbuat baik itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa memaafkan, nggih, berinfak, tidak emosional, dan itulah karakternya orang yang bertakwa yang akan menempati surga Allah seluas langit dan bumi. Ini dari belakang. Teori napa niku skripsi atau apa atau penelitian riset itu ya, itu ada induktif, ada deduktif. Ini di situ, Pak. Hebatnya Quran itu. Lah kula jenengan dikengken berbuat baik ini ya, tentu ya tidak hanya kemudian napa niku langsung jadi kula jenengan baik, mboten. Ya butuh proses itu tadi. Yang 4 pilar yang harus kula jenengan lakukan itu. Al-khalwah, as-sumtu, al-ju' was-sahru. Jadi ya terbiasa mboten gampang komentar. Nomor kalih terbiasa lapar. Sing nomor 3 terbiasa karipan. Nah, sing nomor sekawan nggih terbiasa sering-sering kholwat kemawon, menyendiri mawon. Ya. Menyendiri dalam arti muhasabah dan sebagainya sudah sering saya sampaikan di sini. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga derajat ketakwaan kita, derajat kemuliaan kita, eksistensi kita sebagai makhluk Allah yang paling mulia ini benar-benar akan terwujud dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, kalau jenengan berbuat baik itu ternyata bukan hanya kepada siapa atau kepada apa. Tapi semua yang kita lakukan harus senantiasa berdampak positif dalam kehidupan kula jenengan maupun orang lain. Ya, maka ada istilah santri, Pak. Ya, ini kan mau memperingati hari santri, nggih, Pak. Ya, santri itu sebetulnya dari 2 bahasa. San itu ihsan, tri itu 3. Ya, ihsan, tri. Ya, berbuat baik kepada 3 aspek. Yang pertama ihsan billah, memperbaiki hubungan-hubungan kita kepada Allah. Di dalam Al-Baqarah disebutkan duribat alaihimuz zillatu aina masukifu illa bihablim minallah. Orang itu akan ditimpa kehinaan di mana saja kecuali yang pertama, silahkan memperbaiki hubungan kula jenengan datang Allah, hablum minallah. Yang kedua, hablum minan nas, menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Ngoten, Pak. Termasuk saya ini harus berbuat baik kepada panjenengan. Matahari kan sudah menyapa kita. Namun aku terus ngomong kan ya malah enggak berbuat baik. Alasannya arepe marani ceramah kan ngono, Pak. Nah, yang ketiga, jadilah pesona-pesona alam, nggih. Jadi pesona alam yang ada di dalam diri kita yang disindir Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dengan ketakwaan panjenengan yang akan kemudian mendasari dengan keimanan, ya, menyemangati dalam amalan-amalan dan kemudian membuahkan satu manfaat terhadap orang lain, bahkan seluruh alam yang oleh Allah disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam bermasyarakat nggih ya menimbulkan kebaikan. Dalam lingkungan nggih menata lingkungan jenengan, manuan yang menjadi bagus ini, taman-taman yang indah-indah. Ini termasuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi salah besar kalau kemudian ada yang mengatakan orang Islam itu harus di kotak-kotak, itu keliru besar itu. Islam itu satu kesatuan yang utuh yang pada akhirnya harus menjadi aslama yuslimu Islam. Ya, selamat menyelamatkan, sejahtera mensejahterakan, ya, yang didasari dengan ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti pada akhirnya menjadi orang-orang yang bermanfaat kepada seluruh alam. Maka dari itu oleh Al-Quran disebutkan
nggih. Wa masalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibah asluha fis sama, ya. Asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha. Jadi seorang mukmin yang berhasil untuk membawa dirinya khalwat itu tadi adalah orang yang senantiasa kemudian menjadi orang-orang yang bagikan pohon yang rindang, akarnya kokoh menghunjam ke dalam tanah, keimanannya benar-benar disesuaikan dengan akidah salimah. Kemudian wa far'uha fis sama, ibadahnya hanya kepada Allah, untuk Allah dan akan kembali kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah, kemudian yang terakhir tu'ti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha. Jiwa-jiwa rahmatan lil alamin yang kemudian bisa dinikmati oleh orang lain. Dan terus menjadi jiwa satu kesatuan yang utuh yang di dalam atin disebutkan ahsani taqwim. Kalau di surah Al-Isra walaqad karramna bani Adam. Jadi dimuliakan bani Adam ini dengan apa? Jawabannya di Al-Hujurat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa, apalagi bertakwa panjenengan di Masjid At-Taqwa. Insyaallah panjenengan orang-orang yang ahli takwa yang mudah-mudahan senantiasa dijamin ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Saya kira begitu Bapak Ibu, mangke jangan lupa dengarkan kami di Suara Muslim tanggal 19. Mudah-mudahan tidak dirubah berkaitan dengan dirubahnya tanggal merah. Suwe-suwe di merahno kabeh maren. Gemes saya. Ya, dirubah-rubah kayak gitu sakralnya jadi kurang ya. Tapi tidak apa-apa, bismillah kula jenengan lillah ya. Kita ini kan minallah walillah wa ilallah. Ya, wis konsep kula jenengan kedah ngoten. Ya, minallah lillah wa ilallah. Kan ngoten. Kula jenengan saking Allah, ibadah untuk Allah dan pasti akan kita jadikan bahan untuk sowan kehadirat Allah. Udah itu aja. Itu monggo saksikan jam berapa lali aku di Suara Muslim 93,8 di Ayub Cinta Nabi ya, seperti itu. Nggih, ngaten Bapak Ibu, Masya Allah jam 5 lebih 21 ya. Kalau mau disambung pertanyaan monggo 1-2 pertanyaan singkat. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Nah, aslama yuslimu Islam wassalamah itu maknanya ada 3 ya Pak ya. Aslama itu balaman aslama wajahu, itu bisa diartikan orang yang tunduk patuh. Ya. Tunduk patuh karena Allah Subhanahu wa taala. Al-itha'ah itu aslama. Makna yang kedua, at-tawakkal. Apa? Pasrah sepenuhnya. Ya, berserah diri sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang ketiga, aslama artinya adalah orang yang selamat dan menyelamatkan. Selamat diri kita, mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat, tapi juga berusaha bagaimana agar orang lain juga terselamatkan dari perilaku dan ucapan kula jenengan. Maka seperti sabda Rasulullah kan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim itu adalah ketika saudara-saudara kita tidak terganggu baik dari lisan kita apalagi perbuatan kita. Itu makna Islam. Maka Islam itu benar-benar akhirnya bermuara kepada rahmatan lil alamin. Karena uborambi yang panjenengan lakukan itu dari Islam itu sendiri. Maka seandainya orang itu meyakini keislamannya, harusnya begini. Aku arepe mencelatu wong, lho aku lho Islam. Kira-kira aku nyelatu wong menyakiti orang apa tidak? Misalnya mau mencuri barang orang lain, loh aku loh Islam, lek aku tak curi barangnya, kira-kira menyelamatkan orang yang akhirnya seperti itu Pak. Itulah indahnya Islam. Dan berbahagialah kalau panjenengan ditakdirkan Allah orang-orang yang diberikan hidayah Islam didasari dengan keimanan, dibingkai dengan ketakwaan. Ya, kita jaga istiqomah ini, mudah-mudahan sampai ajal kita ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampun nggih? Sampun nggih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li muallimina
وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقض حوائجنا وحصل مقاصدنا وتمم تقصيرنا ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قلبنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا يا الله ودعاء مستجابا برahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, dengan rahmat kasih sayang-Mu ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami dan seluruh jamaah kami. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan rahmat-Mu pula ya Allah kami mohon sehatkan jiwa raga kami, panjangkan usia kami, panjang usia untuk beribadah ke hadirat-Mu, umur yang barakah dengan kecukupan rizki yang halal dan thayyibah yang Kau berikan kepada kami untuk memberikan bekal kami untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, mendidik putra-putri generasi yang salih-salihah. Ya Allah, generasi yang ahli ibadah berakhlakul karimah. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk menyaksikan tanda-tanda kebesaran-Mu ya Allah di dalam diri kami, di dalam alam semesta ini, agar kami bertafakkur, ya Allah bertadzakur, yang pada akhirnya bisa benar-benar sowan ke hadirat-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa shallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.